Kiai Haji Imam Jazuli, jebakan Khito dan relasi baru NU PKB. Oleh Haji Adlan Daye, pemerhati politik dan sosial keagamaan. Sangat menarik membaca highlight dua tulisan Kiai Haji Imam Jazuli, pengasuh pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Jawa Barat, tentang gagasan pentingnya rekonstruksi ulang konsepsi hubungan NU dan PKB, yakni tulisan pertama berjudul Melepas Jebakan Khitoh, Kembali ke Spirit Wali Songo, Saatnya NU Move On, tribunnews.com 1 November 2021. Dan tulisan kedua berjudul Memisahkan NU dengan PKB, Menjadikan Tanah Tak Bertuan dan Membingungkan Nahdiyin, tribunnews.com 2 November 2021. Dalam dua tulisan di atas, Kiai Haji Imam Jazuli setidaknya dalam catatan ringkas penulis mengidealkan hubungan NU dan PKB dalam konstruksi sosial politik kekinian sebagai berikut. Pertama, NU harus segera mengakhiri dan melepaskan diri dari jebakan Khito. Konsepsi Khito NU dalam pandangannya adalah produk era rezim politik represif Orde Baru, tidak relevan lagi bagi posisi politik NU di era reformasi. Dengan kata lain, menurutnya mempertahankan konsepsi Khito NU, yakni meletakkan NU pada semata-mata orientasi politik kebangsaan dan abai pada orientasi politik kekuasaan di era reformasi adalah sikap politik ambivalen NU, ragu-ragu dan tidak jelas. Kedua, dalam pandangan Kiai Haji Imam Jazuli, Khito NU di mana para elit Nahdiyin terus-menerus menggemakan ide politik kebangsaan bukan politik kekuasaan di era reformasi politik menunjukkan sikap politik tidak jujur. Menurutnya, ini adalah bentuk kemunafikan elit Nahdiyin yang pro ide politik kebangsaan di level wacana, tetapi menjadi bandar di level politik kekuasaan. Kemunafikan semacam ini hanya akan membodohi warga Nahdiyin di level akar rumput. Tulis Kiai Muda alumnus pesantren Lirboyo Kediri dan Al-Azhar Mesir ini. Kiai Haji Imam Jazuli mengkonkretkan proposal ide di atas bahwa momentum Muktamar NU ke-34 di Lampung harus menghasilkan duet kepemimpinan di level Ketua Umum PBNU adalah seorang politisi NU par excellence dan Rois Am, seorang kiai alim sekaligus muhadik, penggerak organisasi. Dengan kata lain, politik kekuasaan NU adalah keberpihakan tegak lurus NU menopang elektoral PKB dalam setiap hajat politik elektoral baik pileg, pilpres maupun pilkada. PKB menurutnya telah terbukti efektif menjadi alat perjuangan politik NU dan pesantren. Gagasan di atas tentu sangat progresif dan penulis setuju dalam konteks penguatan relasi NU dan PKB secara elektoral, akan tetapi terus terang sangat problematis pada level implementasi politiknya, setidaknya terkait hambatan regulasi AD atau ART, NU yang membatasi peleburan struktural NU dan PKB di satu sisi dan di sisi lain tentu tidak sederhana pula menyatukan suara akar rumput warga Nahdiyin yang sangat besar hanya dalam satu pilihan gerbong partai politik, yakni PKB. Pada pemilu tahun 1955, misalnya, di mana NU menjadi partai peserta pemilu dengan daya topang para kiai karismatik di eranya, hanya mampu meraih 18% suara di bawah PNI dan Masyumi. Di sini, jumlah warga NU yang sangat besar jelas sulit dikonsolidir secara elektoral untuk satu partai politik. PKB pun satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU hanya meraih elektoral tertinggi sebesar 13% pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 dan belum pernah dicapai ulang dalam pemilu berikutnya. Karena itu, dalam perspektif penulis yang pertama-tama perlu dibedah ulang adalah bagaimana mendefinisikan jamaah NU yang menurut sejumlah lembaga survei di kisaran 57% hingga 70% dari jumlah populasi muslim di Indonesia dalam konteks hubungannya dengan PKB dan para elit di jajaran struktural PKB dan NU, sehingga setidaknya tercermin secara elektoral dalam potret lembaga survei yang hingga saat ini masih dikuasai partai-partai nasionalis dan tokoh-tokoh politik non-santri dalam peta elektoral calon presiden. Inilah
PR besar untuk sampai pada gagasan progresif Kiai Haji Imam Jazuli di atas tentang upaya mengakhiri jebakan khitoh. Klaim bahwa jamaah NU besar tidak sekedar dalam tataran parameter tradisi keagamaan yang dianutnya, melainkan bagaimana para elit struktural NU memiliki instrumen bersifat memaksa secara transformatif dalam kerangka mengarahkan kekuatan jamaah NU yang besar menjadi basis politik PKB secara elektoral yang nyata dan kuantitatif dalam ajang pemilu.